Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwono Catur Minarti, mengampu mata pelajaran IPA di SMP Negeri 32 Semarang. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru IPA yang bergabung dengan kegiatan kami pada hari ini, yaitu kegiatan diseminasi pembelajaran IPA berbasis inquiry di masa pandemi. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk mengatasi bagaimana proses pembelajaran inquiry di masa pandemi yang seperti sekarang sedang kita alami. Masuk ke materi pembelajaran kita pada kegiatan pada hari ini, yaitu pembelajaran IPA berbasis inquiry di masa pandemi. Pengertian inquiry secara umum adalah suatu proses untuk memperoleh atau mendapatkan informasi melalui eksperimen atau observasi untuk mendapatkan jawaban secara logis dengan berpikir kritis. Dan pengertian inquiry secara ilmiah yaitu semuanya mengacu kepada keberagaman cara mempelajari alam dan mengajukan penjelasan berdasarkan bukti-bukti dari penyelidikan. Inquiry ilmiah adalah cara ampuh bagaimana kita memahami sains dan bagaimana siswa kita ajak untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan bukti untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hakikat inquiry adalah proses pembelajaran inquiry di mana yang harus memberikan bekal kemampuan pada siswa untuk melakukan investigasi ilmiah. Apa itu investigasi ilmiah? Di antaranya adalah beberapa ini. Kita akan membahas materi tentang investigasi ilmiah yang meliputi antara lain adalah mengajukan pertanyaan, merancang dan melakukan penyelidikan menggunakan teknologi dan matematika, merumuskan dan merevisi menggunakan logika dan bukti, mengenali dan menganalisis data, mengkomunikasikan dan mempertahankan argumentasi. Beberapa hal yang menjadi manfaat dari pembelajaran inquiry diantaranya adalah membantu mencapai tingkat pemikiran tinggi. Jadi tugas kita adalah membantu anak-anak kita untuk mencapai proses pemikiran yang lebih tinggi, tidak hanya sekedar melihat tetapi juga mau berpikir lebih panjang dari kondisi-kondisi di lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat penguasaan konsep dan keterampilan proses. Kita tahu penguasaan konsep sangat penting dalam kegiatan pembelajaran kita dan akan lebih baik lagi kalau siswa kita bawa pada keterampilan proses untuk mendapat konsep sehingga dapat dikuasai dengan baik. Yang ketiga adalah membantu dalam mengembangkan ide untuk penelitian lanjutan. Jadi di sini kita punya kewajiban untuk membantu para anak didik kita untuk mengembangkan ide-ide yang menjadikan pengetahuan lebih lanjut atau penelitian lebih lanjut dari hal-hal yang sudah dia ketahui. Kemudian yang keempat yaitu membantu membuat pembelajaran bermanfaat. Dalam arti di sini bahwa proses pembelajaran kita harus benar-benar memberi manfaat kepada anak didik kita, terutama untuk pengalaman dalam memecahkan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan pembelajaran berbasis inquiry di sini ada 6 tahapan, di mana ini merupakan level-level dalam of inquiry yang memiliki tingkatan berbeda satu dengan yang lain dan memberikan pengalaman yang berbeda juga, terutama di sini meningkat dari satu tahap ke tahap berikutnya. 6 tahapan tersebut yaitu meliputi discovery learning, yang kedua adalah interaktif demonstrasi,
Kemudian yang ketiga adalah inquiry lesson. Yang keempat, inquiry laboratory. Dan yang kelima, real world application. Kemudian yang keenam adalah hypothetical inquiry. Kita akan membahas tahapan atau level of inquiry ini satu persatu. Yang pertama yaitu discovery learning. Pada tahapan ini, fokus pembelajarannya adalah pada penemuan untuk membangun konsep pengetahuan berdasarkan pengalaman belajar peserta didik. Jadi kita adalah menggali pengalaman dari peserta didik kita untuk membangun sebuah konsep pengetahuan dan yang sudah dipelajari oleh para siswa kita. Kemudian bagaimana caranya? Di antaranya adalah menggunakan penalaran agar peserta didik kita membangun hubungan atau prinsip sederhana berdasarkan hasil dari pengamatan atau pengalaman atau literasi yang pernah dia baca, atau juga boleh juga share pengalaman dari orang-orang yang pernah dia pelajari bersama-sama. Yang kedua adalah interactive demonstration. Dari kata demonstrasi di sini kita dapat menggambarkan bahwa apa yang menjadi tugas dari guru, diantaranya adalah guru melakukan demonstrasi, boleh dilakukan oleh guru dengan bantuan siswa atau ya oleh guru itu sendiri. Kemudian dalam proses ini tugas kita adalah mengembangkan dan mengajukan pertanyaan yang menyelidik. Dalam hal ini kita boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada kegiatan yang kita lakukan, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan memunculkan tanggapan-tanggapan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian dari tanggapan itu nanti kita meminta penjelasan lebih lanjut, kenapa siswa itu kok menjawab seperti ini, kenapa ya, dan apa alasannya. Kemudian bersama-sama dengan siswa kita membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh dari peserta didik. Yang ketiga adalah inquiry lesson. Tugas guru di sini adalah memfasilitasi peserta didik untuk merencanakan percobaan sendiri, mengidentifikasi dan mengendalikan variabel-variabel yang berpengaruh dalam kegiatan eksperimen atau percobaan yang dilakukan. Jadi di sini sudah merupakan tingkat lebih tinggi daripada demonstrasi. Kalau demonstrasi tadi siswa hanya melihat, kemudian menjelaskan apa yang dia lihat, kemudian membuat kesimpulan dari apa yang dia lihat. Tetapi pada inquiry lesson di sini siswa sudah kita ajak faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari eksperimen atau percobaan yang kita akan lakukan. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan kemudian mengendalikan variabel-variabel apa yang berpengaruh pada kegiatan atau pada praktikum atau pada eksperimen yang atau percobaan yang kita lakukan. Biasanya kita akan membagi di mana ada variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi variabel kontrol dari kegiatan kita. Kemudian proses pembelajaran di level ini mengajak peserta didik untuk berpikir lebih keras atau lebih tinggi tingkatannya dengan membentuk ya percobaan ilmiah yang lebih kompleks. Jadi dia membuat perencanaan. Kalau tadi hanya melihat sini adalah membuat perencanaan percobaan jika faktor A akan mempengaruhi faktor B, faktor B akan mempengaruhi faktor C, dan seterusnya, sehingga percobaan yang dilakukan oleh para anak didik kita menjadi lebih kompleks. Berikutnya adalah inquiry laboratory. Tugas dari Bapak Ibu guru di sini adalah membimbing peserta didik untuk lebih mandiri dalam melakukan percobaan, mengumpulkan data,
menganalisis data dalam bentuk tabel atau grafik. Kita tahu bahwa laboratorium adalah tempat untuk melakukan percobaan. Oleh karena itu, tahapan inquiry laboratory di sini adalah tahapnya dari merencanakan sekarang melakukan percobaan. Jadi di sini siswa kita tuntut untuk melakukan uji coba atau melakukan eksperimen dari perencanaan yang sudah kita buat tadi. Kemudian dengan melakukan percobaan, maka siswa akan mengumpulkan data. Nah, dari data-data yang kita peroleh, kita membantu siswa atau mengajak siswa kita untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang kita jadikan sebagai variabel-variabel dalam kegiatan kita. Kemudian setelah menganalisis data, akan lebih baik lagi kalau kita juga mengajak siswa bahwa data itu kita buat dalam bentuk tabel atau grafik atau diagram atau terserahlah yang dia inginkan, supaya kegiatan ini ya, hasil dari kegiatan tersebut lebih atau mudah sekali untuk dibaca. Kemudian kegiatan dari inquiry laboratorium ini juga mendorong peserta didik untuk memiliki keterampilan dalam kemampuan saintifiknya. Karena siswa melakukan percobaan, maka jelas kita sekaligus juga menguji keterampilan mereka dalam melakukan eksperimen atau percobaan, dan juga meningkatkan kemampuan saintifiknya. Kenapa? Karena di sini ada proses melakukan percobaan yang meliputi tahapan saintifik. Di antaranya adalah mengumpulkan data, membuat hipotesa, kemudian melakukan percobaan, kemudian menganalisis data, membuat kesimpulan, dan jelas nanti juga mengkomunikasikan. Dan ini akan meningkatkan keterampilannya dalam kemampuan saintifiknya. Berikutnya yang kelima, yaitu real world application. Berarti di sini mengaplikasikan ke dalam dunia nyata. Proses pada pembelajaran level ini melatih peserta didik dalam menggunakan konsep, prinsip, dan hukum dalam memecahkan masalah sehari-hari. Jadi di sini dari materi yang dipelajari secara laboratorium atau secara percobaan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya, kita tahu bahwa dalam proses fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen. Oksigen sangat diperlukan oleh manusia dan makhluk hidup yang lain untuk zat pernafasan. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-harinya kita bisa mengajarkan pada mereka bahwa kita perlu menghijaukan lingkungan kita supaya kebutuhan oksigen kita terpenuhi oleh lingkungan kita sendiri. Ini adalah kegiatan real world application. Kemudian yang keenam, hypothetical inquiry. Kegiatan di sini adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk mengajukan hipotesis dan pengujian. Hipotesis berbeda dengan prediksi. Hipotesis adalah penjelasan sementara yang dapat diuji secara menyeluruh dan mengarah ke penyelidikan lebih lanjut. Jadi setelah kita membuat hipotesis, maka hipotesis ini harus kita bisa buktikan. Dan untuk membuktikannya harus melalui proses uji coba atau eksperimen, dan itu nanti akan mengarah ke proses penyelidikan lebih lanjut atau berkelanjutan. Prediksi adalah penyataan tentang apa yang akan terjadi dari suatu kondisi awal. Jadi ada kondisi awal, kemudian kita beri perlakuan. Kita memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi jika ya kondisi awal tersebut kita beri perlakuan. Apa pengaruhnya ya dari kondisi awal, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi itu bedanya antara hipotesis dengan prediksi.
keterampilan proses SIGN dalam pembelajaran inquiry. Proses pembelajaran inquiry ini sangat berpegang atau berdasarkan pada keterampilan proses. Kenapa? Karena pendekatan keterampilan proses merupakan pengembangan dari keterampilan intelektual, sosial, fisik yang mendasar yang telah ada pada diri peserta didik kita. Jadi proses keterampilan SIGN yang kita lakukan itu harus mengembangkan keterampilan-keterampilan yang ada atau yang sudah ada pada peserta didik, supaya peserta didik kita kemampuannya meningkat, baik itu secara intelektual, sosial, maupun fisik. Keterampilan proses dalam pembelajaran IPA dapat dilatih, yaitu melalui kegiatan investigasi ilmiah di laboratorium atau langsung di lapangan. Untuk kegiatan ini, keterampilan proses sangat membantu untuk menambah wawasan pada anak didik kita untuk memiliki hal yang lebih atau mengalami pengembangan dalam keterampilan prosesnya. Berikutnya, jenis-jenis keterampilan proses SIGN. Di antaranya adalah melakukan pengamatan atau kita biasa menyebutnya dengan observasi. Kemudian menafsir pengamatan, kita sebut dengan interpretasi. Berikutnya adalah pengelompokan atau klasifikasi, kemudian meramalkan atau prediksi, kemudian mengkomunikasikan, membuat hipotesis, merencanakan percobaan atau penyelidikan, menerapkan konsep atau prinsip, dan mengajukan pertanyaan. Itu adalah beberapa jenis keterampilan proses dalam SIGN. Berikutnya, bagaimana cara atau pengembangan pembelajaran IPA di masa pandemi. Kita tahu di masa pandemi ini sulit bagi kita untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka, di mana kegiatan pembelajaran harus dilakukan dari rumah oleh peserta didik. Demikian juga kita, para Bapak Ibu guru juga mengajarnya tidak langsung ketemu peserta didik, tetapi secara online. Belajar dan mengajar dari rumah merupakan tantangan bagi guru dan peserta didik untuk saling mengembangkan potensi diri masing-masing agar pembelajaran tetap menarik dan mencapai tujuan dari pembelajaran yang sudah kita susun atau yang sudah kita tentukan. Berikut ada beberapa strategi pembelajaran online yang sifatnya fleksibel dan bisa kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu instruksi langsung oleh guru. Jadi guru bisa menelepon langsung kepada para siswanya melalui grup WA atau melalui telepon biasa, apa yang menjadi tugas-tugas hari ini, sehingga siswa tetap bisa belajar di rumah atau punya tanggung jawab untuk belajar di rumah. Yang kedua adalah studi kasus. Caranya adalah kita memberikan suatu kasus kepada anak didik kita, kemudian anak didik kita berikan tugas bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, debat. Debat bisa kita lakukan langsung melalui kegiatan Zoom meeting, atau kita bisa melakukannya diskusi secara tertulis melalui WA, sehingga kita bisa tetap melakukan tukar pikiran antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Kemudian yang keempat adalah permainan. Proses permainan di sini untuk membuat siswa lebih menarik kegiatan pembelajaran kita, sehingga tidak itu-itu saja. Jadi di sini kita bisa membuat suatu permainan atau kuis atau animasi atau video yang kira-kira bisa memunculkan rasa ingin tahu pada siswa, dan itu merangsang atau memotivasi siswa
untuk mempelajari tema pembelajaran yang kita berikan. Yang kelima adalah praktek virtual. Ada aplikasi khusus di dalam HP Android untuk kegiatan aplikasi praktek virtual yang bisa kita perkenalkan kepada siswa kita. Kemudian yang keenam adalah praktek langsung. Praktek langsung yang kita lakukan bisa melalui demonstrasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, kemudian kita perlihatkan atau kita video, kemudian kita share pada anak-anak, atau bisa juga anak-anak langsung kita suruh melakukan kegiatan praktikum dengan menggunakan alat-alat yang ada, tetapi tetap yaitu ada tujuannya yang ada hubungannya dengan tema yang kita berikan atau kita pokok bahasan yang kita selesaikan pada saat itu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tahapan persiapan pembelajaran online. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita harus melakukan identifikasi sumber daya dulu. Kemudian tahapan berikutnya adalah menyusun silabus. Kemudian dari silabus kita susun skenario. Dari skenario kita lengkapi dengan LKS atau LKPD. Setelah itu kita lanjutkan untuk menentukan penilaian dari keterampilan yang kita lakukan atau kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Apa saja di sini? Identifikasi sumber daya. Sumber daya apa saja? Baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya alam atau sarana prasarana yang mendukung dari guru ataupun siswa tersebut. Misalnya kita tahu karena Bapak Ibu gurunya pandai menguasai aplikasi atau kegiatan internet, kita bisa menggunakan internet untuk proses pembelajaran kita. Tetapi kita matchingkan dengan anak-anak, apakah anak-anak juga menguasai dari internet atau aplikasi yang kita kuasai, karena belum tentu apa yang kita bisa anak-anak juga bisa. Kemudian kita aplikasikan kegiatan itu dengan sarana prasarana, apakah sarana prasarananya mendukung dari kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian karena kita menggunakan pembelajaran online, pasti ada sinyal, kuota, apakah sinyal kita nyampe atau bisa diterima oleh anak kita yang tersebar di seluruh daerah yang mungkin bisa terjangkau oleh sinyal, tetapi ada juga yang tidak. Jadi itu yang harus kita identifikasi dulu sebelum kita menentukan kira-kira apa yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran online tersebut. Berikutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu menyusun silabus. Setelah kita melakukan identifikasi, kita menyusun silabus. Kita sesuaikan dengan temuan-temuan atau identifikasi yang kita temukan. Jika misalnya, kita bisa melakukan pembelajaran melalui Google, ya sudah, kita bisa melaksanakannya dengan menggunakan Google. Tetapi kalau ternyata beberapa anak kita kesulitan dalam hal sinyal, atau mungkin juga bahkan ada beberapa anak yang tidak mempunyai HP, maka kita buat silabus kita yang meskipun tetap harus utuh ya, yaitu mulai dari KD, kemudian indikator, kemudian ada sarana prasarana, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan siswa tetap harus kita bahas di dalam silabus tersebut, tetapi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian dari silabus kita tarik masuk ke skenario. Nah, di skenario inilah ya kita akan menyusun langkah-langkah secara terperinci dari kegiatan yang akan kita lakukan, sehingga meskipun siswa di rumah bisa melaksanakan kegiatan tersebut secara runtut ya, rinci dan tepat ya, tidak loncat-loncat atau tidak sakar PDW kalau dalam istilah bahasa Jawanya. Kemudian dari skenario kita sebaiknya juga menyiapkan LKS atau LKPD.
Kenapa? Karena LKS ini sangat membantu siswa dalam melakukan kegiatan atau tahapan prosedur yang harus dilakukan proses pembelajaran kita. Misalnya, kita sedang akan melakukan pembelajaran dengan praktek uji amilum yang sederhana. Maka di situ kita sampaikan, anak-anak, yang harus disiapkan adalah ini. Kita lengkapi dengan foto. Kemudian kita melakukan uji cobanya sesuai dengan langkah-langkahnya, sehingga akhirnya terpenuhi apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pembelajaran kita. Berikutnya, dari LKS kita masuk ke menentukan penilaian. Di sini kita tentukan penilaian proses apa yang akan kita ambil. Penilaian yang kita lakukan tetap harus meliputi ada penilaian pengetahuan, ada penelitian keterampilan, dan juga penelitian sikap. Dan semuanya harus tercakup dalam proses penilaian yang kita lakukan. Untuk proses bagaimana mengidentifikasi, bagaimana menyusun silabus, skenario, LKS, dan penilaian, saya akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Dan untuk itu akan lebih baik lagi kalau Bapak Ibu guru bisa langsung ketemu atau kita bersama-sama ya mendiskusikan tentang kegiatan ini, dan nanti saya akan kirimkan untuk grup WA untuk kelompok kita mendesain bersama-sama kegiatan yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini, terutama kegiatan praktikum yang bisa kita lakukan secara mandiri oleh siswa kita di rumah. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini dan tertarik untuk belajar lebih lagi, silahkan bergabung dalam grup WA yang akan saya kirim bersamaan dengan link video ini. Saya kira demikian ya untuk kegiatan kita pada hari ini, dan inti dari kegiatan kita adalah hal yang mendasar dari pembelajaran inquiry adalah belajar IPA lebih bermakna jika peserta didik mengalami sendiri atau terlibat secara langsung ketika membangun konsep selama proses pembelajaran. Jadi saat kita ingin membentuk atau membangun konsep, sebaiknya siswa kita ajak terlibat langsung melalui proses sainsnya supaya benar-benar memahami konsep tersebut. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan, dan terima kasih juga sudah bergabung dengan kegiatan diseminasi pembelajaran IPA berbasis online di masa pandemi. Semoga kegiatan kita bermanfaat, dan sekali lagi untuk tindak lanjutnya silakan bergabung melalui grup WA yang akan di-share di grup ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.